agar kalian bisa menjawab soal dengan benar. Kemudian setelah mempelajari materi kita hari ini, diharapkan kalian dapat mengenal teks eksplanasi, kemudian mengembangkan kemampuan analisis, meningkatkan keterampilan membaca dan memahami informasi. Kemudian juga diharapkan kalian dapat berpikir kritis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, Ibu pengen tanya nih, sekarang kalian terasa nggak sih akhir-akhir ini kalau cuaca kita di Pontianak ini panas banget? Yang kemarin-kemarin yang pas mataharinya terik itu berasa panas nggak? Panas. Nah, kira-kira kenapa ya cuaca akhir-akhir ini itu terasa semakin panas? Ada yang tahu kenapa? Ya, gampang. Iya, benar. Nah, cuaca yang akhir-akhir ini kita rasakan semakin panas itu merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Ada yang tahu pemanasan global itu apa? Ya, bisa apa dari mana? Pemanasan matahari. Iya sih, panas disebabkan oleh matahari. Ya, terus pada tadi bilang pemanasan secara global ya, secara global yaitu secara menyeluruh. Oke. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, tujuan pembelajarannya ialah yang pertama menjelaskan tentang teks eksplanasi, kemudian menentukan kebenaran informasi dari teks eksplanasi ilmiah, dan yang ketiga memahami istilah baru dari bacaan teks eksplanasi. Sebelumnya udah tahu tabung fokus belum? Tabung kayak gini, tabung fokus. Fokus. Kayak gitu aja ya. Oke, sama ya. Tabung fokus. Harus fokus ya, karena nanti kita akan bermain kuis. Jadi kalian harapkan kita menjawab dengan benar berdasarkan materi yang disampaikan. Nah,
Nah, sekarang kan lagi hujan nih. Terus tadi pas kalian berangkat sekolah, kalian lewat di jalanan yang ada banjir nggak? Kira-kira? Oke. Banjir juga nggak? Banjir nggak? Nah, kan banjir kan? Nah, kira-kira mengapa ya banjir itu bisa terjadi? Ada yang bisa kasih penjelasan? Tantangannya? Karena hujan yang deras. Ada lagi? Kalau dijelaskan lebih panjang, ada nggak yang bisa jelaskan sedikit lebih panjang selain karena hujan yang deras? Kenapa lagi? Kenapa bisa terjadi banjir? Selain karena hujan? Hah? Nah, iya benar. Karena penyumbatan sampah di saluran air menyebabkan banjir di jalanan yang dimana airnya itu tidak bisa mengalir ke tempat yang lain, jadinya jalanan jadi banjir. Nah, penjelasan mengenai fenomena terjadinya banjir itu apabila dikembangkan lagi, ditambah lagi penjelasannya itu merupakan sebuah teks eksplanasi. Teks apa kalau fenomena banjir dijelaskan? Iya benar. Nah, sekarang kita akan mengulik lebih dalam lagi apa itu teks eksplanasi. Ada yang bersedia mengatakan? Dira nanti suaranya nyanyi nggak Dira? Oke, silakan Dira. Teks yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa fenomena alam atau dunia secara individu faktual itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Antara lain deklarasi berusaha memberikan penjelasan yang logis dan menjelaskan kepada suatu keadaan. Ya, oke. Nah, yang lain kita nggak tadi Dira baca. Teks eksplanasi itu tujuannya untuk apa? Coba satu orang angkat tangan. Gwen. Untuk menjelaskan suatu peristiwa. Oke, ada lagi yang mau? Parno. Oke, ya benar. Teks eksplanasi merupakan sebuah jenis teks yang berfungsi untuk bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa, fenomena atau fenomena alam, fenomena sosial secara ilmiah dan faktual. Secara ilmiah secara ilmu pengetahuan dan juga secara faktual. Artinya itu secara fakta yang terjadi. Jadi selanjutnya teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa saja. Coba ada satu orang yang bersedia menjawab. Teks eksplanasi bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa saja. Tahu pertanyaan apa? Iya, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi secara logis dan rasional. Ada tahu nggak logis dan rasional apa artinya? Logis dan rasional maksudnya yaitu masuk akal. Nah, selanjutnya apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Nah, sekarang coba bantu ibu untuk bacakan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Farhan, sebutkan yang pertama. Faktual. Ya, bacakan. Berdasarkan fakta dan data yang benar-benar terjadi. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, Melvin, silakan. Objektif, tidak mengandung opini pribadi penulis. Oke, siapa lagi?
menjelaskan tentang pemanasan global. Contohnya pemanasan global itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini adalah kata-kata yang sesuai dengan topik pemanasan global. Jadi terdapat kata-kata tertentu yang membuat kata-kata teknis yang sesuai dengan topik. Ini nggak bisa jalan. Oke, sudah siap? Kita menuju ke materi berikutnya. Nah, berikutnya bagaimana struktur teks eksplanasi. Yang pertama, struktur yang pertama itu yaitu terdiri dari pertanyaan umum. Nah, di dalam pertanyaan umum ada yang bersedia membacakan? Yang bersedia, Melvin. Oke, silakan Melvin. Pertanyaan umum merupakan kalimat pembuka yang berisi topik atau permasalahan yang akan dijelaskan. Ya, benar. Kemudian yang D, deretan penjelasan. Siapa yang Garis kak. bersedia? Oke. Ya, yang berikutnya deretan penjelasan. Nah, pada bagian deretan penjelasan inilah teks eksplanasi menjelaskan secara rinci mengenai proses terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena yang dijelaskan. Berikutnya, bagian yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, pada bagian interpretasi ini terdapat kesimpulan atau rangkuman dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan dari awal. Jadi kesimpulannya itu terdapat di bagian interpretasi atau bagian paling akhir. Kemudian penjelasannya terdapat di pertengahan dan yang di awal itu disebut dengan pertanyaan umum. Sampai sini sudah mengerti? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak kita lanjut ya. Nah, tujuan teks eksplanasi. Apa sih tujuan dari teks eksplanasi ini? Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, silakan memberikan. Yang kedua, yang ketiga, Menumbuhkan rasa ingin tahu. ya, tujuan teks eksplanasi yang pertama yaitu memberikan informasi. Jadi teks eksplanasi ini tujuannya adalah memberikan sebuah informasi mengenai peristiwa ataupun fenomena secara jelas dan juga akurat. Artinya tidak ada boleh berisi tentang pendapat pribadi ataupun berisi tentang fiksi atau hayalan. Atau kalau bahasa kita bilangnya bual-bual, tidak boleh bual-bual ya kalau teks eksplanasi itu. Berikutnya meningkatkan pengetahuan. Nah, teks eksplanasi ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan di mana pembaca akan mendapat pengetahuan baru atau wawasan baru mengenai suatu hal. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu. Nah, tujuannya yaitu untuk membangkitkan minat pembaca untuk mencari tahu informasi suatu fenomena yang dijelaskan secara lebih lanjut. Sampai sini tujuan teks eksplanasi yang ingin ditanyakan. Jangan lupa informasi yang ibu tampilkan ini sambil dicatat, buat diingat-ingat, karena nanti kita akan ada kuis. Berikutnya contoh topik teks eksplanasi. Nah, seperti yang tadi sudah kita singgung mengenai fenomena alam yang sedang terjadi tadi pagi pas kalian berangkat sekolah. Apa fenomena alamnya? Banjir. Nah, jadi bisa tentang misalnya mengapa bisa terjadi banjir, kemudian bagaimana proses terjadinya banjir. Nah, itu dapat dijelaskan di dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya, fenomena alam yang lain bisa tentang pelangi, bisa tentang
pelangi, kemudian tentang gempa bumi, tentang gunung meletus, bisa tentang pelangi. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan yang ada dalam teks eksplanasi tujuannya untuk menjawab pertanyaan apa tadi? Ada dua. Pertanyaan apa? Mengapa dan Bagaimana? bagaimana? Iya. Jadi misalnya kalau tentang pelangi, nanti kita bikin teks eksplanasi tentang pelangi. Isinya gimana? Misalnya, Ya, tentang pelangi apa? maka fenomena pelangi Ya, mengapa fenomena pelangi bisa terjadi? Kemudian bagaimana proses pembentukan pelangi sehingga dia bisa berwarna-warni. Nah, itu bisa dijelaskan lebih lanjut lagi menjadi sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya tentang gempa bumi. Mengapa bisa terjadi gempa bumi? Bagaimana proses terjadinya? Nah, kemudian gunung meletus juga begitu. Kemudian selain fenomena alam juga bisa tentang proses, sebuah proses. Di sini misalnya daun hidup kupu-kupu. Udah pernah belajar kan di kelas berapa tentang daun hidup kupu-kupu? Udah pernah belajar belum? Udah kan? Ya gimana? Kupu-kupu itu awalnya apa dulu? Setelah jadi ulat jadi apa? Setelah jadi kepompong? Oke, setelah itu kupu-kupu nanti bertelur jadi lagi, nanti jadi larva. Ya benar. Nah itu merupakan bisa dijadikan teks eksplanasi proses daun hidup kupu-kupu. Bagaimana sebuah kupu-kupu bisa menjadi kupu yang cantik. Nah itu bisa jadi teks eksplanasi. Kemudian juga tentang fotosintesis. Masih ingat tentang fotosintesis? Apa tuh fotosintesis tuh? Iya, proses. Tadi di sini ada bilang proses pembuatan apa? Iya, proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, itu bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya mengenai sosial budaya, misalnya tradisi musik, kemudian karnaval. Tradisi musik ini kalau di kita ada tradisi musik apa ya? Musik yang kita kemarin nari itu musik jepit. Nah, misalnya bagaimana cara apa saja alat-alat yang ada di dalam musik jepit. Nah, itu bisa dijadikan sebuah eksplanasi. Selanjutnya mengenai teknologi, cara kerja komputer, kemudian pembuatan vaksin. Misalnya contohnya tentang COVID-19 kemarin yang pas kalian libur 2 tahun itu tadi kan. Nah itu tentang pembuatan vaksinnya bisa dijadikan sebuah contoh teks eksplanasi juga ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu memberikan tugas? Ada yang bertanya? Oke, kalau udah paham semuanya, kita lanjut. Ayo membaca dan temukan kosakata baru. Sekarang buka LKS bahasa Indonesianya. Silakan dibuka LKS bahasa Indonesianya. Silakan dibaca tentang pemanasan global dan dampak buruknya bagi kehidupan di bumi. Di halaman 87. Buka halaman 87. Sudah dibuka semuanya? Bagi yang sudah membuka, silakan dibaca dan dicermati teks eksplanasi yang ada di LKS-nya yang berjudul pemanasan global dan dampak buruknya bagi kehidupan bumi. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Yang masih jalan-jalan cepat duduk ke bangkunya. Ibu itu dari 3 sampai 1 sudah duduk di bangkunya ya. 3, 2, 1. Cepat geraknya. Nanti kalian gak sempat baca. Yang dibaca hanya tentang teks pemanasan global dan dampak buruknya bagi
Silakan dibaca karena nanti kita akan bermain kuis tentang ini. Oh. Ayo semuanya dibaca ya, nanti ikut lirik. Cek siapa yang terbaca. Ulang dulu. Silakan. Dibaca, dicermati karena nanti soal evaluasinya tentang teks ini. Nanti hati-hati jangan sampai nggak bisa jawab soal. Ada yang sudah selesai membaca? Coba angkat tangan yang sudah selesai baca. Oke, kita tunggu ya semuanya selesai. Yang sudah selesai jangan banyak ngobrol, nanti semuanya terganggu. Oke, waktunya sisa 1 menit lagi.
Oke, waktu membacanya sudah habis. Sekarang dari teks tadi kita bisa menemukan berbagai macam kosakata yang baru yang mungkin baru kalian temui, ya kan? Coba apa bisa disebutkan apa saja kosakata baru yang kalian dapatkan pada teks tersebut? Ada apa saja? Ayo, apa misalnya? Coba Gwen, tahu jawabannya? Salah satu kata yang baru kalian temui dari teks tersebut. Oke, kalau gitu ibu bocorkan. Ada nemu kata ini? Ada? Oke, nanti tugas kalian di rumah silakan cari kosakata baru yang kalian temui dalam teks tersebut. Ibu di sini akan membocorkan sedikit. Kalau atmosfer, tahu nggak atmosfer apa? Ya, lapisan pelindung bumi yang berada di 300 km di atas. Kemudian karbon dioksida. Coba lihat teks tadi, ada nggak karbon dioksida? Apa? Coba ada yang bisa bacakan? Karbon dioksida itu zat yang bisa apa? Ada nggak? Zat karbon yang berbahaya nggak? Kemudian glasial tadi ada nambungan. Nah, glasial ini merupakan ini es, glacier es, ya. Pegunungan es. Tahu benua Antartika kan? Yang ada pegunungan es. Nah ya. Kemudian efek rumah kaca. Coba efek rumah kaca. Ada yang bisa baca kan? Yakin? Jangan efek rumah kaca. Apa efek rumah kaca? Bukan, efek rumah kaca di bukunya apa? Di teks tadi. Efek rumah kaca atau greenhouse effect adalah sebuah istilah yang erat kaitannya dengan pemanasan global. Ya, selanjutnya apa? Efek rumah kaca itu apalagi penjelasannya ada di teks di paragraf kedua. Jadi efek rumah kaca itu bukannya rumah kaca beneran ya, bukan. Tetapi apa? Pemantulan Sinar matahari Iya benar, pemantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca. Iya. Oke, kita berikutnya siap-siap main kuis. Nah, tadi kalian sudah membaca, juga sudah menyimak materi yang ibu sampaikan. Sekarang saatnya kita bermain kuis. Sekarang kita acak dulu ya kelompok pertama yang bermain kuis. Kita pilih dulu kelompok yang pertama kali akan main. Oke, kelompok yang pertama main, kelompok dua. Berikutnya oke, kelompok berikutnya
berikutnya. Kelompok 1, diingat ya urutannya. Berikutnya kelompok 3 atau 4, 3 atau 4, 4. Oke, kelompok berikutnya. Oke, berikutnya kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 5. Oke. Dan sekarang siap-siap kelompok yang pertama tadi siapa? Jadi di sini kita gamenya ada sedikit berbeda dari yang kemarin. Nanti kita pada saat kalian memilih jawaban, nanti akan ada pilihan 50/50 itu nanti untuk mengeliminasi jawaban yang salah. Jadi hanya ada sisa jawaban yang benar. Ini ada bantuannya, ada 3 bantuan yang bisa kalian pilih. Ada tadi penyisihan jawaban yang salah, kemudian ada tambahan waktu dan juga ada tambahan skor. Jadi nanti kalian tinggal pilih kalian mau pakai bantuan atau enggak. Tapi kalau bantuannya hanya bisa dipakai 1 kali saja. Kemudian nanti juga akan ada pengacangan kartu. Nanti pengacangan kartu itu akan berisi bonus bantuan yang bisa kalian dapatkan. Ada bonus bantuan, ada juga stoknya. Stoknya itu nanti poin kalian bisa berkurang. Untuk aturan permainannya sama seperti kemarin. Nanti kelompok yang belum bermain akan menghadap ke sana, menghadap ke belakang. Kursinya dihadapkan ke belakang semua dulu. Kelompok yang belum bermain, kelompok yang bermain siap-siap maju ke depan. Silakan kelompok berapa tadi, kelompok 2. Silakan maju ke depan, berbaris, membuat barisan seperti kemarin. Kelompok yang lain kursinya dihadapkan ke belakang kelas. Dari 3 sampai 1, udah ya? Udah menghadap ke belakang kelas semua. 3, 2, Farhan. 3, 2, 1. Oke. Kelompok 2 berbaris. Belok. Kelompok 2 berbaris. Kelompok yang lain, Farhan, Farel. Oke, siap? Kita mulai ya. Farhan, Farel. Sudah dong. Jatuh sakit. Ayo, Farhan. Berikutnya, kelompok lain menghadap ke belakang. Mau dipilih bantuannya, ada bisa 2 kali skor. Ada skornya yang dilipatkan, terus ada penyisihan jawaban. Kali 2 skor itu Nah, di sini kalian akan memilih kartu yang secara acak. Kalian lihat. Jangan sampai zoom ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Oke, yang ini ya. Oke. Enggak zoom. Hijau warna hijau enggak zoom. Oke, kalian dapat 200 poin. Yang keempat, semangat. Ayo cepat, waktu terus berjalan.
Oke. Kelompok lain menghadap ke belakang. Tanya nomor 5, siap-siap. Oke, silakan. Oke. Farel, Farhan. Berikutnya, mundur sedikit kalau tulisannya nggak kelihatan. Gimana? Oke. Silakan dipilih. Oke, aman. Selanjutnya. Oke. Farel, Farhan. Farhan pindah paling belakang, Farel, cepat. Farhan kemana, Farhan? Ayo cepat, waktu terus berjalan. Oke. Berikutnya, Farel, Farhan, Farhan. Dari kelompok 1. Belum. Tetap menghadap ke belakang kelompok lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, masih ada. Yang terakhir. Jangan lihat dulu. Ayo berbaris. Oke, yang lain melihat ke depan. Oh, belum. Setelah kelompok 2 siapa? Silakan kelompok 1 berbaris. Kelompok 2 boleh melihat temannya bermain. Kelompok yang lain tetap menghadap ke belakang kelas. Oke, kita mulai kelompok 1. Berbaris yang tertib. Silakan pilih. Bisa pilih bantuan, bisa ada 2 kali skor, ada 50-50. Ini pengurangan jawaban yang benar, pengurangan jawaban yang salah. Ini tambahan waktu. Silakan dipilih mau pakai bantuan atau langsung jawab. Silakan. Waktu semakin singkat. Yang lain duduk. Oke. Gak bisa. Nanti kita tambah poin. Makanya pakai bantuan kalau mau nambah poin. Coba. Oke, berikutnya. Oke, bonus round. Silakan dipilih kartunya. Oke, sudah ya? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Duduk dulu tempatnya masing-masing. Ini waktunya sudah. Oke, pilih yang mana?
wajib ibu ya, nanti kita akan bahas. Silakan kembali.
Mulutnya. Yang lain diam. Yang lain jangan mengintervensi temannya yang sedang bermain. Jangan mengintervensi temannya yang sedang bermain. Nanti poinnya ikut kurangi ya. Nanti perintahnya ikut turunkan nih. Kelompok 1 nih. Oke, pilih yang sampai dong. Ini ada 2 kali skor, skornya 2 kali lipat. Kelompok 5 jangan oleh ya. Wow.
Ayo paling kecil. Wes ya.
Iya, kelompok tembak nggak pakai bantuannya. Waktunya dipercepat 2 kali. Kelompok 3 ya. Nilainya kalau skor yang tadi juga dikurangi, nilai skor juga sama tetap yang tadi jawabannya salah tapi membenarkan ya. Nah jadi meskipun jawabannya nilainya dikurangi, tetap sama posisinya. Kelompok 5 tetap akan di peringkat ketiga. Oke, kita mulai ya. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 jangan nitip. Berikutnya. Kelompok 3 jangan nitip. Kelompok lain jangan ada yang ganggu. Ayo cepat, waktunya terus berjalan. Oke, berikutnya. Kelompok lain jangan mengganggu temannya.
Tolong tunjukkan itu. Berikutnya. Kelompok 3 jangan primitif, Farel jangan ganggu temannya. Oke. Kelompok 2 ya. Baik, kelompok 3 silakan maju. Kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan berbaris segera. Kita mulai ya. Farhan duduk, Farhan. Kelompok 3 Farhan duduk, kita punya Farhan. Farel duduk dulu semuanya. Kelompok lain duduk. Oke, kelompok 3 silakan dimulai. Kelompok lain jangan beritahu jawaban. Jangan mengganggu. Ayo cepat, waktu terus berjalan. Ayo cepat, waktu terus berjalan. Oke, berikutnya. Berikutnya. Oke. Ayo, gimana? Waktu terus berjalan, oke. Berikutnya. Berikutnya. Satu orang menuju. Oke. Soal berikutnya, siapakah pemenangnya antara kelompok 3 dan kelompok 2? Oke, berikutnya kelompok mana pemenangnya ya? Oke. Tujuan
Silakan ditulis jawaban benarnya saja. Bentar ya. Udah siap belum pulpen sama kertas yang tadi? Kertas yang tadi mana? Jangan sampai hilang. Sudah siap pulpennya? Oke, silakan. Silakan. Ya, absennya saja yang ditulis. Ayo, waktunya 30 detik dari sekarang. Bisa 30 detik lagi. Ayo ditulis jawabannya ya. Jawabannya saja. Yang belum tulis nama silakan tulis nama. Mohon maaf ya, nanti ibu bilang ke Bu Setia kalau tadi kita istirahatnya telat. Ini udah 9.25. Telat 5 menit aja. Nanti ibu bilang ke Bu Setia ya. Oke, sekarang nomor 2. Ayo, waktunya tidak banyak. Nomor 2 dulu, nanti ibu ulang nomor 1-nya. Ayo, dibaca dulu soal nomor 2-nya. Ini pakai waktu ya, jadi harus segera. Nanti soalnya terlewat. Jangan nyontek temannya. Tulis jawaban berdasarkan pengetahuan kalian. Kajian nomor 3. Oke, silakan. Ini nomor 4. Sudah? Nanti soalnya otomatis ya, dia otomatis teralihkan. Yang terakhir, yang D itu atmosfer. Yang D atmosfer ya. A lapisan ozon, B glasial, C efek rumah kaca, D atmosfer. Sudah semua? Oke, kertasnya ditinggalkan di meja, ditinggalkan di mejanya saja. Baik, hari ini apa saja yang telah kalian pelajari yang akan menyenangkan? Senang nggak hari ini belajar bersama bermain kuis? Oke, kemudian bagaimana tadi kerjasama dalam kelompoknya? Sudah bisa kompak belum? Oke, belum ya, belum ibu tuh bukan Farel. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran.
Adi.